Selamat datang di kelas Matematika Teknik 2 bersama saya Triana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai kalkulus vektor dan secara khusus mengenai operasi-operasi dalam kalkulus diferensial vektor. Cabang ilmu matematika kalkulus vektor dimanfaatkan untuk memodelkan sejumlah besar fenomena dalam bidang rekayasa seperti muatan elektrostatis, medan elektromagnetik, aerodinamika, hidrodinamika, dan aliran panas dalam reaktor nuklir. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang operator gradien, divergensi, dan curl yang akan kita gunakan dalam operasi-operasi turunan dalam kalkulus diferensial vektor. Namun, sebelum kita membahas tentang topik ini lebih jauh, ada baiknya kita meninjau beberapa istilah terkait skalar dan vektor terlebih dahulu. Skalar dan vektor adalah dua istilah yang pasti sudah Anda pahami. Sebuah skalar adalah suatu besaran yang ditentukan oleh magnitudonya, sedangkan sebuah vektor adalah suatu besaran yang selain ditentukan oleh magnitudonya, juga ditentukan oleh arahnya. Anda pasti sudah paham bahwa besaran seperti waktu, suhu, jarak, kecepatan, kerapatan, energi, dan tegangan listrik adalah contoh-contoh besaran yang bertipe skalar. Sedangkan gaya dan velositas merupakan contoh-contoh dari besaran bertipe vektor. Begitu juga dengan notasi-notasi dan operasi-operasi yang dapat dilakukan dengan besaran-besaran tersebut. Anda pasti sudah sangat paham. Nah, dalam kesempatan di awal pembahasan kita mengenai topik kalkulus vektor ini, kita akan berkenalan, atau mungkin sudah ada yang paham, dengan istilah fungsi skalar, fungsi vektor, medan skalar, dan medan vektor. Fungsi skalar adalah sebuah fungsi yang harganya bernilai skalar. Sedangkan fungsi vektor adalah sebuah fungsi yang harganya bernilai vektor. Selanjutnya, suatu fungsi skalar mendefinisikan sebuah medan skalar. Contoh dari medan skalar adalah medan temperatur dari sebuah tubuh dan medan tekanan udara pada atmosfer bumi. Demikian juga suatu fungsi vektor mendefinisikan suatu medan vektor. Contoh dari medan vektor adalah medan velositas pada sebuah benda yang berotasi dan medan gravitasi. Setelah mengenal istilah tentang fungsi skalar dan fungsi vektor, maka jika diberikan contoh fungsi-fungsi seperti berikut ini, kita akan mengetahui bahwa fungsi f adalah sebuah fungsi vektor dan fungsi p adalah sebuah contoh dari fungsi skalar. Selanjutnya, kita akan membahas 3 buah operator yang akan kita gunakan dalam operasi-operasi turunan, yaitu gradien, divergensi, dan curl. Selanjutnya, kita akan membahas operator pertama tentang gradien. Misalkan diketahui sebuah fungsi p yang merupakan suatu fungsi yang bergantung pada 3 buah variabel x, y, dan z seperti ini. Maka kita dapat memperoleh gradien dari sebuah medan skalar yang didefinisikan oleh fungsi p tersebut dengan cara berikut. Nabla p sama dengan grad p sama dengan turunan parsial fungsi p terhadap variabel x dikalikan vektor satuan i ditambah dengan turunan parsial fungsi p terhadap variabel y dikalikan dengan vektor satuan j ditambah dengan turunan parsial fungsi p terhadap variabel z dikalikan vektor satuan k. Perhatikan bahwa gradien adalah operator bagi suatu besaran bertipe fungsi skalar dan akan menghasilkan suatu besaran vektor. Jadi input dari operator ini adalah sebuah fungsi skalar dan hasilnya adalah sebuah fungsi vektor.
Notasi vektor dapat juga disajikan dalam bentuk tanda kurung seperti ini. Di mana komponen-komponen dari vektornya disajikan dengan dipisahkan menggunakan tanda koma seperti ini. Selanjutnya, karena nabla dari fungsi pi dapat kita sajikan seperti ini, kita akan bertemu dengan sebuah operator nabla yang dinotasikan dengan gambar segitiga yang runcing ke bawah ini. Kita dapat sajikan dalam bentuk seperti ini. Operator nabla, akan muncul di pembahasan tentang divergensi dan juga curl. Nah, interpretasi fisis dari gradien yang baru saja kita bahas ini dapat diambil dari contoh kasus, misalnya sebuah medan skalar P yang merepresentasikan sebuah medan temperatur pada suatu area. Temperatur ini akan bervariasi dari titik ke titik. Pada sebuah titik tertentu, gradien dari P adalah sebuah vektor yang mengarah pada arah di mana laju perubahan temperatur meningkat paling pesat. Sama halnya juga, laju penurunan temperatur paling besar akan searah dengan vektor yang diperoleh dari minus gradien P. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang operator gradien yang beroperasi pada suatu fungsi skalar dan menghasilkan suatu besaran vektor, maka pada bagian ini kita akan membahas suatu operator yang sebaliknya beroperasi pada fungsi vektor dan menghasilkan besaran skalar. Misalkan diketahui suatu fungsi v yang merupakan suatu fungsi yang bergantung terhadap variabel x, y, dan z. Ini berarti komponen fx, fy, dan fz adalah masing-masing fungsi dari x, y, dan z. Maka divergensi dari sebuah medan vektor yang didefinisikan oleh fungsi v dapat dicari dengan cara berikut. Div v sama dengan turunan parsial komponen vektor v pada sumbu x terhadap variabel x ditambah turunan parsial dari komponen vektor v terhadap sumbu y terhadap variabel y ditambah turunan parsial dari komponen vektor v pada sumbu z terhadap variabel z. Notasi lain yang dapat digunakan adalah nabla dot v. Walaupun nabla adalah sebuah operator vektor, namun kita dapat mencari divergensi dengan cara seperti menghitung perkalian titik seperti ini. Interpretasi fisis dari divergensi adalah jika sebuah medan vektor v merepresentasikan sebuah medan velositas fluida, maka divergensi dari v yang dievaluasi pada suatu titik tertentu itu merepresentasikan laju alir fluida menuju atau menjauhi titik tersebut. Nah, menurut Anda, apa artinya jika divergensi dari suatu aliran berharga 0 pada semua titik? Operator ketiga adalah curl. Operator ini adalah operator yang bekerja pada suatu fungsi vektor dan menghasilkan suatu besaran bertipe vektor juga. Curl dari suatu fungsi vektor v yang merupakan
vektor yang bergantung terhadap X, Y, Z seperti ini dapat diperoleh dengan cara seperti ini. Perhatikan bahwa yang digunakan di sini adalah perkalian vektor antara operator nabla dengan fungsi vektor V. Nah, pada bagian di bawah ini kita melihat tanda seperti ini yang merupakan tanda untuk operasi mencari nilai determinan. Cara mengevaluasinya sama dengan cara kerja penentuan determinan dari sebuah vektor 3x3. Kecuali pada baris kedua, komponen-komponennya adalah operator seperti ini. Demikianlah penjelasan sederhana dari 3 operator yang akan kita pelajari lebih jauh melalui latihan soal di vektor kalkulus diferensial.